Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah perasaan dia saat di dekatmu ya. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Perasaan dia saat di dekatmu. Ini tuh bisa yang dia rasakan ketika dekat sama kamu. Dekat tuh maksudnya ya kalian lagi deket atau lagi intens, tapi bisa juga adalah yang dia rasakan ketika kamu tuh ada di sekitar dia atau di sampingnya. Kan namanya di sampingnya dekat juga kan. Jadi misalnya kamu tuh ada di samping dia, apa yang dia rasakan, tapi bisa juga kamu lagi intens sama dia, apa yang dia rasakan. Nah gitu ya, aku jelasin dulu. Perasaan dia saat di dekatmu, sebenarnya pada saat itu ya dia tuh lagi merasa patah hati, terus energinya ya mungkin lagi di fase patah hati atau baru putus atau baru selesai hubungannya sama seseorang, atau energinya kayak lagi berserah lah sama keadaan ya. Tapi ada juga yang ngerasa tersinggung sama kata-kata atau omongan kamu ya, entah kamu ngomong apa mungkin yang menyakiti hati dia. Di dekat kamu kan tadi aku bilang ada yang merasa tersinggung ya. Nah di sini memang dia tuh orangnya mungkin agak sensitif ya, jadi kalau dengar kata-kata atau omongan dari siapa dia langsung dibawa perasaan, diambil hati sama dia. Ada yang ngerasa apa ya, kayak nggak disangka-sangka gitu loh, bisa deket sama kamu, bisa kenal atau bisa ngobrol sama kamu ya. Mungkin dia pernah menginginkan, pernah mendambakan untuk bisa kenal, bisa deket sama kamu. Dan perasaan saat di dekatmu itu dia sangat hati-hati ya, sangat hati-hati, bisa takut menyakiti perasaan kamu, takut salah bicara, salah ngomong. Nah pada saat itu tuh dia lagi patah hati atau lagi frustasi, agak-agak stres lah gitu. Entah stres karena sebuah hubungan atau karena ada masalah atau karena apa ya. Saat di dekatmu ada perasaan kayak hopeless. Mungkin dia berpikir kayaknya ini hubungannya nggak bisa lanjut, atau ya dia apa ya istilahnya, dia sadar gitu ini kayaknya hubungannya nggak ada harapan lah. Atau mungkin dia merasa kayak kamu bakalan menolak dia atau nggak mau sama dia. Ada perasaan menyesal. Nggak tahu nih, ini menyesal bisa macam-macam ya. Menyesal karena nggak bisa berusaha maksimal, atau menyesal karena ada salah bicara, menyesal karena ada rasa khawatir atau gelisah. Pokoknya di sini ada rasa menyesal. Ada seseorang yang pengen minta maaf juga nih kayaknya. Mungkin dia punya rasa salah atau salah apa gitu ya ke kamu ya. Merasa punya kesalahan, makanya ada kayak seseorang yang ingin minta maaf. Saat di dekatmu dia malah merasa menjauh ya. Mungkin kamu gak terlalu benar-benar terbuka ya. Perasaan dia di dekatmu kayak dia ngerasa salah satu dari kalian gak benar-benar terbuka atau masih menutup diri. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh sebuah hubungan yang cukup membahayakan, entah buat kamu atau buat dia. Dia merasa diperhatiin katanya nih sama kamu. Di sini ada seseorang yang kayak flirting ya pas lagi deket. Mungkin dia ngerasa kamu seseorang yang cukup stabil,
Seseorang yang ngerasa udah di tingkat stabil emosional atau stabil finansial, stabil dalam hidupnya. Mungkin ada sebuah pancaran aura ya pas dekat kamu itu, mungkin kamu positif atau baik, jadi dia agak takut karena kamu orangnya sepositif itu. Mungkin nggak tahu kenapa jadi takut, tapi ya gitu, ada seseorang yang kayak kayaknya nih susah nih orangnya buat didapetin atau buat dimiliki gitu ya. Makanya tadi kan ada rasa hopeless seseorang di sini, kayak putus asa gitu ya, kayak sulit buat berharap sama kamu atau mendapatkan kamu. Ada seseorang yang bercermin gara-gara kamu. Ia bercermin melihat ke dalam dirinya tuh seperti apa. Pantaskah buat kamu, layak atau enggak buat memiliki kamu. Dia di dekatmu, ada rasa ingin memperjuangkan kamu, tapi dia kayak nggak banyak bicara. Ada yang nggak banyak bicara karena sebenarnya hubungannya nggak terlalu baik sama kamu, tapi merasa terikat. Ada yang happy, senang dengerin kamu ngobrol, dengerin kamu cerita gitu ya, kayak ya udah dia dengerin gitu, entah dia kagum sama kamu, kagum sama cerita kamu, atau dia memang menikmati pada saat dekat sama kamu itu. Mungkin ada yang merasa punya chemistry pas dekat sama kamu. Nah, di sini ada yang mungkin komunikasinya cukup intens, sampai sleep call, sampai malam ngobrol. Ada yang sampai mimpiin kamu juga ya. Ada yang rasa kamu tuh membuat dirinya lebih tenang. Kehadiran kamu membuat dia lebih tenang. Ini ada seseorang yang sulit membuka diri atau membuka hatinya. Kayak masih takut-takut atau masih malu-malu untuk menunjukkan diri atau menunjukkan perasaan ke kamu. Dia tuh suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Ada yang ngerasa dapat energi positif gitu loh dari kamu. Iya, istilahnya kamu tuh membawa manfaat baik buat dia. Membawa atau memberi dampak pengaruh positif buat dia. Dia tuh suka diam-diam kepoin kamu, suka diam-diam stalking kamu, mencari tahu tentang kamu. Kamu tuh kayak menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang positif, untuk take action. Kamu memberikan inspirasi, ide yang cemerlang buat dia. Kamu memberikan energi positif, pancaran aura yang positif juga. Mungkin dia juga jadi lebih positif atau banyak berubah menjadi positif. Tuh kan, dia suka stalkingin kamu katanya nih di sosial media. Ada seseorang tuh yang kayak mandangin kamu terus, entah kagum atau ngerasa kamu cantik atau ganteng, atau mereka sangat tertarik sama kamu. Tapi ada juga dari mereka yang malah nggak mau komunikasi atau menahan bicara sama kamu. Yang tadi aku bilang, ada seseorang yang kayak menutup diri, nggak mau membuka diri atau sangat misterius ya. Jadi dia kayak belum bisa bener-bener membuka diri ke kamu, atau mungkin belum bener-bener healing kali ya. Jadi belum benar-benar bisa membuka hati. Perasaan dia di dekatmu, dia sangat tertarik sama kamu. Ada dalam diri kamu yang membuat dia sangat tertarik. Ada seseorang yang malah jadi pengen gitu loh diperhatiin sama kamu, dimanja sama kamu juga. Dia banyak belajar dari kamu nih. Apa aja, terinspirasi atau mungkin hidup kamu lebih baik daripada dia. Jadi dia banyak mengambil pelajaran hikmah dari kamu. Banyak mengambil pelajaran hidup mungkin juga dari kamu. Di sini ada seseorang yang kayak pura-pura cuek atau pura-pura nggak peka ya. Atau mungkin manipulatif, dia pura-pura nggak peduli sama kamu, pura-pura nggak mau tahu tentang kamu, padahal dia tuh punya perasaan yang dia sendiri aja tuh bingung harus diapain. Tapi ada juga yang malah ngerasa kamu tuh cuek,
atau no respon, gak ada feedback ke dia, padahal dia udah mencoba cari perhatian, kasih effort, kasih perhatian juga. Ada seseorang yang pengen ketemu sama kamu nih, di sini aku lihat. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen adanya face to face atau conversation. Walau dia ngerasa ada perbedaan sama kamu, perbedaan lifestyle, cara hidup, cara memandang sesuatu. Ada yang memperhatikan hidup kamu. Misalnya kamu dekat sama siapa, circle yang seperti apa, teman-teman kamu seperti apa, kamu mungkin lagi dekat punya gebetan PDKT atau sama siapa. Jadi dia sangat memperhatikan gerak-gerik kamu nih. Perasaan dia di dekatmu. Nah, tadi aku udah bilang belum sih di awal, ini ada seseorang yang pengen minta maaf. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di video ini ya. Aku takut ketukar, soalnya sebelumnya aku bikin video terus aku langsung lanjut bikin next video ini, jadi kayak takut ketukar video yang mana yang aku bilang sebelumnya. Kayaknya video ini aku ada bilang kalau dia tuh pengen minta maaf karena takut ini ada salah bicara atau salah ngomong ke kamu, makanya pengen dimaafin atau minta maaf sama kamu. Dia ngerasa kamu terlalu banyak apa ya, dia atau kamu ya, ada yang ngerasa kayak kamu manipulatif atau bohong, atau kamu menipu dia, atau apa yang kamu lakukan tuh kayak dia sebel banget lah gitu. Ada beberapa hal yang kamu lakukan dan dia sebel gitu. Kenapa ya? Pada saat dia deket sama kamu, dia tuh banyak kayak bertanya atau ngobrol atau gosipin kamu ke circle atau teman-temannya. Misalnya gini, kamu ngelakuin A ke dia, nah dia ceritain lagi nih ke temannya, masa ya kamu kayak gini, itu tuh sebenarnya bener nggak sih gitu, kok dia kayak gitu ya, kenapa ya. Nah, dia banyak ngomongin kamu atau banyak gosipin kamu ke circle-nya atau teman-temannya, butuh validasi atau memang bener-bener nggak tahu gitu tentang kamu atau maksud kamu tuh apa ya. Mungkin ya dia ngerasa kamu mendengar sesuatu tentang dia, gosip apa tentang dia atau orang ngomongin apa tentang dia, dia tuh pengen klarifikasi atau pengen ngomong ke kamu kalau jangan percaya sama apapun yang kamu dengar, jangan percaya sama pikiran-pikiran kamu yang dihasut sama orang lain, jangan percaya apa kata orang. Pokoknya dia ngerasa kamu jangan didengar lah gitu apapun yang buruk tentang dia. Dia di dekat kamu tuh, dia waktu itu bener-bener to the point, straight to the point, kayak dia langsung mengutarakan atau nunjukkannya kalau dia tuh punya feeling, kalau dia tuh waktu itu tuh bener-bener effort mau berusaha atau lagi cari perhatian kamu, bener-bener kayak langsung nunjukin loh ke kamu tuh, entah lewat dari gesturnya, dari pembicaraan dia, dari apa yang dia omongin ke kamu. Nah, bener kan yang tadi aku bilang, dia di dekatmu pada saat itu dia kayak lagi cari perhatian, minta diperhatiin atau kayak berharap kasih sayang, berharap dimanja atau minta dimanja atau minta disayang sama kamu. Karena di sini ada energi kayak seseorang yang kayak haus perhatian, kayak haus kasih sayang. Dia pengen tahu tentang kamu ke dalam-dalamnya, insight tentang kamu dia tuh pengen tahu. Kamu agak misterius, ada beberapa hal yang kamu nggak buka gitu ke dia, atau ada beberapa hal yang kamu tutupin, disembunyikan, atau memang sebaliknya dia yang nggak benar-benar terbuka sama kamu. Ada beberapa hal yang kayak dia tutupin. Dia ngerasa sudah melewati batasan. Contoh misal, kalian belum jadian atau baru ketemu, tapi dia ngelakuin sesuatu nih ke kamu, dan menurut dia itu nggak wajar atau melampaui batas. Contoh, kalian baru kenalan, baru pertama ketemu, tapi dia misalnya udah coba-coba mau kissing kamu atau udah kissing kamu, jadi dia ngerasa dia sudah melewati batasan di situ. Padahal seharusnya mungkin dia nggak kayak gitu, ya, gitu maksudnya. Ada seseorang yang ngerasa bingung harus berbuat apa untuk kamu, untuk hubungan kalian. Dia di dekatmu, mungkin pada saat itu dia tuh kayak mati rasa, pernah sepatah hati itu sebelumnya, jadi dia pas deket kamu
Ngerti nggak, seseorang yang mati rasa. Jadi kayak apa sih yang harus aku lakukan gitu ke kamu. Jadi ngerasanya kayak dia no action atau nggak ada pergerakan atau no effort kelihatannya. Ada seseorang yang kayak ingin memperhatikan kamu, ngurusin kamu, ingin melindungi kamu, kayak energi feminin gitu ya, nurturing, yang mau menjaga, melindungi, memperhatikan atau memberikan kasih sayang. Nah, itu energi dia pada saat di dekatmu. Di dekatmu dia itu ingin memiliki, ingin menggapai, ingin menyentuh kamu gitu ya. Mungkin pengen ada physical attraction, ingin menyentuh fisik, skin to skin, skinship gitu ya. Dan dia ngerasa kamu tuh ibarat bintang, kamu tuh susah banget sih dideketin, susah digapai, susah di apa ya, mungkin dari pembicaraan atau dari cara pandang kamu, pola pikir, dari gesturnya kamu, dia ngerasa kamu tuh kayak untouchable, sulit buat digapai, sulit buat didekati. Dia merasa ada beberapa halangan di antara hubungan kalian, ada hambatan-hambatannya, atau ada penghalang yang cukup besar, dan dia merasa sulit buat melalui halangan itu. Ada seseorang yang pengen berubah ketika dekat sama kamu. Jadi kamu tuh ibaratnya motivasi seseorang buat berubah, buat bertransformasi. Ada yang sampai susah makan, susah tidur karena kepikiran kamu. Aduh, kenapa ya? Nah, oke, aku bakal ngambil poin-poin dari sini. Aku bakal lanjut aja. Aku bakal ngambil poin-poinnya aja ya. Aku sesuaiin sama temanya. Perasaan dia di dekatmu. Pas lagi deket-deketnya sama kamu ya, dia tuh kepikiran kamu terus. Ya, thinking of you. Dan dia merasa kayak kamu tuh mengisi hari-harinya, kehadiran kamu tuh mengisi hari-harinya, terutama kalau mereka yang sebelumnya itu single atau ngerasa kesepian, kosong, pas ada kamu tuh merasa kayak kamu mengisi hari-harinya. Seperti yang aku bilang di awal, kamu tuh menyinari dia, membawa aura positif, membuat hidup dia tercerahkan mungkin ya. Your love fills me with light. Ya mungkin aura kamu positif, memberikan hal positif juga, dampak positif, pengaruh positif. Di dekatmu dia merasakan cinta, I love you. Ada hal-hal yang ingin dia ungkapkan atau gesture dia kalau dia tuh istilahnya dia tuh apa ya, falling in love with you, atau dia love you, mencintai kamu. Dan dari situ mungkin juga kamu tahu kalau ya dia gitu, kayak dia mempunyai pesan ke kamu atau dia kayak offering kamu something gitu. Intinya dia punya feeling lah ke kamu ya. Saat di dekat kamu, dia tuh kayak menemukan sesuatu yang pernah hilang. Misalnya dia pernah patah hati, atau dia pernah mengalami luka gitu ya, patah hati, dia kehilangan seseorang. Pada saat ketemu kamu, dia merasakan kayak menemukan sesuatu yang pernah hilang. Contoh, dia pernah kehilangan masa lalunya, terus pas dia ketemu sama kamu, ternyata rasanya seperti menemukan sesuatu yang hilang sebelumnya. Entah misalnya kamu mirip sama masa lalunya, mirip sama mantannya, atau ya dia merasa kehadiran kamu tuh kehadiran kamu tuh kayak apa sih istilahnya, kayak menggantikan sesuatu yang pernah hilang dalam hidupnya gitu maksudnya. Tuh kan benar, ada transformation. Jadi istilahnya dia pengen berubah karena kamu, atau kamu alasan seseorang berubah di sini. Kamu memotivasi dia untuk berubah. Perasaannya tuh cukup dalam, cukup deep. Ada seseorang yang ingin merubah, bertransformasi ketika kenal sama kamu. Dia merasa cukup dekat. Kamu salah satu orang yang
yang dia tuh mau dekat. Mungkin dia tipe orang yang sulit dekat sama siapapun, tapi kamu adalah salah satu orang yang cukup dekat sama dia. Kamu nggak terlalu mengekang dia, kalian sama-sama menghargai space masing-masing. Mungkin juga kamu nggak terlalu posesif, kamu kasih space buat dia juga. Di sini hubungannya lebih ke take and give ya. Pas saat dia dekat kamu, dia ngerasa kayak lagi main aja gitu sama temennya. Ibaratnya bukan seseorang yang kayak pas deket kamu tuh ngerasa kayak lagi main gitu loh sama temennya. Mungkin dia ngerasa kamu tuh seperti bestie ya, seperti best friendnya. Ya kayak lagi main aja sama teman, sama circle-nya. Dia menganggap kamu tuh seperti itu. Tapi bukan berarti dia anggap kamu teman, bestie, bukan. Tapi pernah nggak ada orang yang ngerasa kayak punya pasangan itu kayak ngerasa atau menganggap dia itu teman, pasangan, bestie, best friend. Jadi seorang pasangan yang bisa dijadikan seperti teman, best friend, bestie, seperti kakak, adik, seperti keluarga atau apa. Tapi ya itu all for one gitu loh, all in one ya. Jadi walaupun dekat atau walaupun pasangan, tapi ngerasanya tuh kayak best friend, ketawa bareng, sharing bareng, ngobrol bareng ya. Energinya tuh kayak playful ya. Nah mungkin dia sebelumnya pernah lagi di fase move on atau healing. Jadi ibaratnya kamu tuh bantu dia healing secara sadar nggak sadar. Tapi dia ngerasa kayak ya itu, mungkin pas kenal sama kamu dia tuh kayak move on dari masa lalunya ya. Mungkin kamu bantuin dia healingnya. Pas deket sama kamu itu dia ngerasa fun banget ya. Entah hubungannya masih sebatas have fun atau udah serius, tapi ya dia ngerasa fun pas deket sama kamu. Kalian sering ngabisin waktu bersama gitu ya, mungkin pergi-pergi, main atau apa, do some fun atau have some fun gitu ya. Tuh ya kan, feelingnya ke kamu atau kehadiran kamu itu seperti bantu dia healing. Nah di sini kayaknya dia cukup jujur sama kamu, tapi aku ngerasa ada energi seseorang yang punya trust issue ya. Pada saat deket sama kamu mungkin dia ngerasa karena dia mungkin pernah patah hati sebelumnya, jadi dia agak-agak nggak terlalu percaya pada saat itu dia beneran cinta sama kamu, atau kamu beneran cinta nggak sama dia, atau kalian hanya main-main, atau kamu bisa dipercaya atau enggak. Nah dia tuh masih di fase kayak gitu. Kalau seseorang pernah terluka, jadi dia nggak benar-benar bisa percaya atau benar-benar membuka hati ya. Ya mungkin ada trust issue ya. Tapi dia berusaha menerima kamu, kehadiran kamu, nggak yang benar-benar menolak atau nggak benar-benar denial gitu ya perasaannya ke kamu. Ya dia ada romantic feeling ke kamu. Jadi benar-benar kayak dia merasakan falling in love, jatuh cinta ke kamu. Ada ini juga passion dan sexual attraction. Dia ngerasa tertarik. Entah kamu punya sex appeal atau mungkin ya kamu seseorang yang dia lihat tuh kayak dia bergairah atau dia ya ada tarikan-tarikan seksual lah, sexual attraction pas dia deket kamu itu atau pas dia lagi intens sama kamu. Entah lagi ada di samping kamu, atau kamu ada di depan dia, atau kamu lagi di sekitar dia, itu ada rasa sexual attraction. Kayak ngerasa kayak jiwa kamu tuh pada saat ketemu kamu mungkin jiwanya kayak ngerasa pernah kenal atau pernah deket sebelumnya. Mungkin hubungan past life atau apa ya, atau ada soul connection, karmic relationship atau apa. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu juga. Nah tuh kan ini ada healing. Sebelum-sebelumnya aku udah ini ya kan, udah mention kalau kamu tuh kayak bantu dia healing.
Mungkin kamu ya secara langsung atau nggak langsung, sadar atau nggak sadar, kamu bantu dia healing. Sebenarnya kalian sama-sama tercerahkan sih dalam hubungan ini. Kamu membawa cahaya buat dia, dia juga membawa cahaya buat kamu. Bawa energi dan dampak positif sih sebenarnya. Aku nggak ngerasa kayak ada yang negatif di hubungan ini. Malah kebanyakan aku liatnya, iya, kayak ada dampak positif, tercerahkan atau memberikan cahaya satu sama lain. Nah, tuh kan, feel your relationship being healed this very moment. Jadi kayak hubungan kalian tuh kayak ini, apa? Ada energi healing, ada bantu healing salah satunya atau keduanya. Oke, kayaknya itu aja, gengs. Cukup melelahkan. Ini aku tadi bikin video terus aku langsung lanjut bikin satu video lagi. Ya, mungkin habis ini aku baru edit 2 videonya langsung, kalau aku bisa upload di hari ini juga. Oke, thank you. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiaknya dia ada zodiak Taurus, Aquarius, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Sagittarius, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf S, J, F, O, R, Y, V, B, A, I, dan P. Oke, itu aja, gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.